program-program keren insya Allah di SMP IT APFA dengan visi yang tentu saja mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya apa capa? Saat ini berada di Pondok Pesantren Darul Quran. Yuk kita ikutin bagaimana Abuya apa capa langsung dengan kepala sekolah SMP itu yang ada di Darul Quran. Seperti apa sih visi misinya? Ceritanya ini kan pesantren baru, sekolahnya juga baru. Jadi tentu pertama yang harus kita tahu adalah visi misi. Kan begitu kan ya? Ustazah dipersilahkan diperkenalkan terlebih dahulu ke Abuya News Official ke pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Abuya sudah main-main ke SMP IT APFA Pamekasan. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena kedatangan tamu dari Abuya Official ya. Sebenarnya sudah lama banget kita mengundang ya. Hanya saja baru hari ini terrealisasi karena Abuya saking sibuknya dan hari ini bisa silaturahmi dengan saya. Sebenarnya hari ini agendanya hanya apa capa ya Bu ya. Apa capa? Hanya saja apa capa itu harus ada manfaatnya. Nah, salah satunya adalah sekaligus saya ingin memperkenalkan sekolah saya yang saya pimpin kurang lebih 2 bulan insya Allah ya. Tanggal 1 Juli saya dinobatkan atau dipilih langsung sebagai kepala sekolah SMP Ta'fa Pamekasan. Kemudian sudah 2 bulan ini kami menjalankan program-program keren insya Allah di SMP IT APFA dengan visi yang tentu saja mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama karena sekolah ini berdampingan langsung dengan pondok pesantren, maka visi kami adalah yang pertama menjadi sekolah unggul yang berkarakter Qurani. Berkarakter Qurani di sini adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman kita selama ini memang harus ada dalam hati setiap siswa yang bersekolah di SMP Ta'fa Pamekasan. Berkarakter Qurani di sini selain mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mereka juga bisa untuk mempraktekkan isi Al-Quran itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan semua. Jadi karakternya memang dibentuk bagaimana mereka itu bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah begitu. Kami juga menekankan di sini tidak hanya santrinya saja atau gurunya saja, tapi kedua-duanya juga harus bekerja sama bagaimana visi tersebut bisa terlaksana dengan baik begitu. Kemudian untuk melaksanakan misi tersebut, kami menyelenggarakan kegiatan pagi yaitu sholat duha berjemaah, dilanjutkan dengan mengaji bersama ustadz dan ustadzah, dan juga sholat duhur nantinya sebelum mereka pulang sekolah. Kemudian visi yang kedua yaitu berwawasan global. Sebagaimana wawasan global, maka wawasan santri-santri atau siswa-siswi di sini memang harus disesuaikan dengan keadaan dunia saat ini. Maksud kami di sini keadaan dunia adalah di mana dunia saat ini memang sedang gencar-gencarnya, apalagi Indonesia ya, untuk program penguasaan bahasa Inggris. Bagaimana mereka bisa menguasai dunia, berwawasan global, maka mereka harus punya dasar tertentu. Salah satunya yaitu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Bahasa Inggris tidak hanya wajib dikuasai oleh murid, tapi guru juga yang akan menjadi teman mereka berbicara di sekolah harus juga mampu berbahasa Inggris. Meskipun gurunya bukan jurusan bahasa Inggris, tapi mereka, beliau semua itu harus menguasai bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris dasar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pembelajaran di dalam kelas. Jadi antara guru dan murid ada keselarasan, ada tujuan bersama yang akan diraih bersama. Kemudian yang terakhir, menguasai dunia digital. Nah, dunia digital sebagaimana yang kita ketahui sekarang ya, dunia digital sedang marak-maraknya digandrungi oleh tidak hanya anak muda tapi juga orang tua ya, orang dewasa, di mana
media ini menjadi salah satu yang berperan penting dalam proses pembangunan karakter. Nah, di media ini tidak hanya manfaat media ini juga harus dirasakan oleh santri-santri, terutama dalam hal konten pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya menguasai atau menonton konten yang tidak bermanfaat, konten yang bisa mempengaruhi mereka dalam proses belajar. Seperti halnya konten pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, gurunya itu setiap hari wajib memberikan konten edukasi yang baik bagi murid. Ya, selain juga pembelajaran dalam kelas, konten itu juga nanti akan berpengaruh pada mereka, brandingnya kita juga, dan menarik minat masyarakat agar mau bersekolah di sini. Di SMP itu apa Pamekasan? Seperti itu. Seperti apa contohnya di sekolah ini yang berdampak ke kegiatan-kegiatan di konten-konten yang produktif, seperti apa contohnya? Ya, misalnya seperti ini. Saya sebagai sekolah meminta kepada semua guru yang ada di sini untuk selalu membuat konten ketika mereka atau beliau mengajar di kelas. Jadi ketika misalnya pelajaran bahasa Inggris, saya selaku guru bahasa Inggris juga harus sedia tripod, sedia HP begitu ya. Kemudian sedia juga mikrofon. Ya, karena ketika mereka berbicara bahasa Inggris nanti akan menjadi bahan konten kami yang akan nanti kami berikan kepada masyarakat melalui media sosial, memperkenalkan sekolah ini bagaimana akhirnya ketika beliau semua yang nonton, mereka akan tahu, beliau akan tahu apa yang akan didapat oleh putra-putrinya jika bersekolah di SMP IT apa begitu. Jadi semua pembelajaran yang ada di SMP IT atau di sini ada media sosialnya begitu saudara? Ya, lebih tepatnya begini. Jadi kami punya media sosial secara umum namanya SMP IT apa Pamekasan begitu. Jadi isinya setiap hari selalu ada. Misalnya setiap hari ada 3 mata pelajaran, setiap guru menyetor setiap hari guru satu konten. Setiap hari seperti itu. Iya. Ini memang benar terjadi di sini. Jadi setiap hari seperti yang sampean sering lihat di media sosial, itu memang hasil karya guru. Iya. Bukan jadi di YouTube ada begitu kan? Di YouTube ada. Di Facebook? Di Facebook ada, Instagram ada, di TikTok apalagi. Iya. Lagi rame-ramenya. Untuk pemirsa Abuya, jadi monggo dipersilahkan dikunjungin bagi pemirsa masyarakat lingkungan yang ingin mengetahui seperti apa sih kegiatannya, seperti Abuya. Abuya kan berawal dari penasaran. Sekolahnya Ustazah di sini fokusnya ke apa aja? Iya. Seperti visi misi yang saya sampaikan, jadi fokusnya itu meskipun di sini di areal pesantren, tapi kami tidak tertutup, kami terbuka untuk semua ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak hanya fokus pada mengaji atau membaca surat pendek dan lain sebagainya, tapi kami terbuka untuk kegiatan kesenian dan juga lainnya yang bisa dipilih oleh siswa atau santri yang bersekolah di sini. Seperti apa kegiatan kesenian Ustazah? Ya, seperti tari juga masih ada di sini ya. Kemudian futsal, olahraga, bulu tangkis, itu semuanya. Pencak silat insya Allah pasti ada. Dan pramuka yang pasti ada di SMP, yang ekstra wajib itu juga insya Allah ada begitu. Jadi kami di sini lengkap ya, insya Allah semuanya bisa tercover. Jadi lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal mungkin sebagai pondok yang hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi kami di SMP IT apa juga mengembangkan ke bidang kesenian, olahraga, semuanya ada. Ilmu pengetahuannya juga. Jadi tetapi kan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini kan dijadikan pondasi dasar kan? Ya, pondasi artinya dasar. Dengan mendatangkan kegiatan-kegiatan yang lebih ekstrakurikuler bukan berarti meninggalkan yang dasar-dasar keagamaan ya, yang ada begitu kan? Karena memang visi yang pertama adalah berkarakter Qur'ani. Nah, ini menjadi fondasi dasar ya. Jadi kita tetap yang pertama memang harus menguasai keagamaannya juga. Tetapi kita tidak tertutup untuk yang lain. Keseniannya tetap jalan, olahraganya tetap juga terlaksana begitu. Sebagaimana kebutuhan masyarakat. Masyarakat Kota Pamekasan tidak hanya fokus pada mohon maaf keagamaan saja kan, tapi minat mereka juga ada di bidang kesenian dan juga olahraga begitu. Setidaknya pemirsa ketika
berada mondok, ketika mondok di pesantren Darul Quran di sini dan sekolah di SMP itu di sini, bukan hanya dikenalkan dengan dunia yang modern saja, melainkan tetap yang dijadikan dasar yang klasik seperti misalkan kajian-kajian kitab kuning dan sebagainya itu dijadikan pondasi. Bukan berarti ketika lulusan Darul Quran di sini, oh jangan-jangan nanti ini jadinya sekuler. Tidak pemirsa, karena tetap yang dijadikan dasar tetap nilai-nilai Islam dan Al-Quran, hadis tetap dijadikan pondasi dan diutamakan. Walaupun juga menerima kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan juga kesenian-kesenian budaya-budaya yang ada gitu. Tak kemudian menafikan. Jadi di sini hanya bergerak di salaf saja, tidak. Serba ada. Jadi modern oke, salaf juga oke. Dan perlu diketahui di mana lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang salaf. Kenapa? Karena pesantren. Nilai unggul dari adanya SMPIT di sini yang mungkin mau ditawarkan kepada masyarakat lingkungan, pemirsa Abuya, monggo dipersilakan. Ya, kebetulan ini ada Abuya di sini ya. Jadi SMPIT apa itu brandingnya adalah sekolah podcast pertama SMP, tingkat SMP se-Pamekasan. Jadi belum ada SMP se-Pamekasan yang mengadakan podcast. Kalau SMA mungkin ada, kalau SMP baru SMPIT apa ini yang saya tahu, dan saya juga sering mengikuti jalannya pemberitaan ya, YouTube. Saya cari memang hanya SMPIT apa yang aktif membuat podcast. Terutama saya sendiri sebagai kepala sekolahnya sering juga membuat podcast bersama dengan guru ataupun bersama dengan santri. Jadi kedatangan Abuya ke sini adalah juga dalam rangka undangan saya ya Abuya ya. Saya juga ingin mengenalkan bahwa SMPIT apa itu harus memiliki juga kemampuan untuk berbicara di depan umum, public speaking begitu. Yang mana public speaking ini sepertinya kalau untuk tingkat SMP menjadi sesuatu yang rumit, ruwet begitu ya. Pada akhirnya nanti kami akan membentuk karakter di mana mereka yang sekolah di sini harus jadi pemberani di depan kamera. Dalam hal ini bukan berarti berani yang mengarah pada hal negatif, tapi juga bisa mereka itu podcast ini bisa menjadi wadah untuk mereka berkreasi, mencurahkan isi hati mereka, mengungkapkan keinginan mereka bagaimana sekolah di sini ini akan nantinya menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat di Pamekasan. Konten-kontennya juga positif dan juga memiliki nilai yang sangat bermanfaat ketika ada konten yang judulnya SMPIT apa gitu. Iya. Artinya pemirsa, ketika pemirsa Abuya ingin sekali punya anak yang public speakingnya oke, seperti Abuya ini, kan Abuya jago di bidang public speaking mungkin, kan begitu kan? Punya anak tapi tidak berani untuk ngomong di depan kamera. Terus punya anak pintar, punya anak punya kemampuan, cuma ketika di hadapan kamera tidak bisa, takut, malu dan sebagainya. Monggo dimondokkan ke pesantren Darul Quran dan dipersilakan juga disekolahkan di SMP itu yang ada di Darul Quran di sini agar supaya mampu beradaptasi dengan dunia digital. Jadi tidak melulu kemudian hanya menjadi penonton, setidaknya ditonton, kan begitu pemirsa ya. Jadi jangan khawatir punya anak takut kamera, punya anak pemalu, punya anak tidak mau berbicara, silahkan kunjungi dan sekolahkan di SMPIT ATFA. Karena satu-satunya sekolah yang fokus kepada public speaking. Dan sementara untuk Kabupaten Pamekasan
di sekolah yang lain belum ada yang fokus kepada public speaking. Mungkin juga inilah di pesantren Darul Quran di sini lebih adaptatif, menantang zaman digital yang akan terjadi, mungkin seperti itu besok, sehingga diadakan pelajaran-pelajaran yang fokus kepada public speaking. Ini kan baru tahun ini kan Ya. pelajarannya, ya monggo dipersilahkan Ya, sebagai penutup. Untuk penonton Abuya dimanapun berada, kami dari SMP IT APFA Pamekasan mengucapkan terima kasih sekali kepada Abuya sudah berkunjung, dan kami juga terakhir ini untuk mengenalkan SMP IT APFA, bahwasannya SMP IT APFA ini bergerak di bidang keagamaan, kesenian, olahraga, dan juga semua ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan seorang manusia dan juga bermasyarakat, ya, semuanya insya Allah ada di SMP IT APFA Pamekasan. Kami menerima semua hal yang mungkin Bapak Ibu butuhkan untuk menyekolahkan putra putrinya. Silakan kunjungi kami di SMP IT APFA Pamekasan, baik melalui media sosial dan juga langsung ke kontak saya sebagai kepala sekolahnya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya, mohon doanya semoga SMP IT APFA ini menjadi sekolah yang berkembang dan nantinya akan maju sebagaimana sekolah-sekolah yang terdahulu, yang mendahului kami gitu ya. Ya, terima kasih untuk itu. Iya. Demikian pemirsa Abuya apa capa. Jadi ingat, anak pintar belum tentu bisa public speaking. Anak punya pengetahuan tinggi belum tentu bisa public speaking. Buktinya banyak mereka yang pintar, mereka yang punya pengetahuan, tetapi tidak mau di hadapan kamera. Silakan, adanya perkembangan-perkembangan yang akan terjadi di dunia berikutnya, ikuti bersama SMPIT APFA yang ada di Nangker Buki, Kabupaten Pamekasan. Dan jangan lupa kunjungi di situs resminya. Di sini ya, di sini. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.